Dulu Imam Syafi'i pernah menyampaikan begini, kata Imam Syafi'i, kalau anak muda atau anak bangsa sekarang ingin masa depannya lebih cemerlang, kehidupannya lebih baik, itu harus selalu berkaca kepada sejarah. Bahkan kata Imam Syafi'i, berkaca, memahami dengan histori sejarah itu diibaratkan seperti orang yang memanah. Jadi kalau orang yang memanah itu kan busurnya itu kalau ditarik lebih kencang ke belakang, maka panahnya itu akan lebih jauh, kan begitu. Tapi kalau ditariknya hanya sedikit, ya sedikit pula, artinya jarak dari lemparan panah tersebut. Maksudnya semakin kita mendalami sejarah, semakin kita menguap sejarah-sejarah fakta yang sebenarnya, maka masa depan kita sebagai anak bangsa ini akan lebih maju. Begitu maksudnya. Maka jangan salahkan kalau kita ini pada saat ini benar-benar terkurung dalam keilmuan dan lain sebagainya, karena kita tidak pernah mempedulikan kebenaran sejarah. Nah, ini harus sama para santri harus diperhatikan betul tentang sejarah. Sejarahnya NU, sejarahnya ulama-ulama Nusantara, sejarahnya kemerdekaan, kemudian sejarah muassis-muassis NU, sejarahnya founding father, pahlawan-pahlawan kita, sejarah ulama Nusantara kita yang menjadi imam Masjidil Haram. Ini kan penting. Kemudian sejarah peradaban ulama Nusantara setelah Wali Songo dari abad 16, 17, 18, 19 sampai abad 20, ini perlu kita perhatikan. Dan ini kalau kita memahami secara utuh, ini akan menjadi cerminan buat kita. Dan tiada lain tiada bukan histori sejarah daripada founding father kita, ulama-ulama kita ini, mereka cuma dua tugasnya, yakni lisalamatid diniyah, untuk menyelamatkan agama, yang kedua lisalamatil wataniyah, untuk menyelamatkan bangsa yang di dalamnya terdapat suku-suku, ras, bermacam agama dan lain sebagainya. Dan dua tugas yang dilakukan oleh ulama-ulama Nusantara kita ini tiada lain tiada bukan meneruskan ekstafet daripada syahadah Madinah yang dipegang oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Berbicara tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak akan terlepas sejarahnya dari kakek moyangnya, yakni Nabiyuna Al-Khalil Ibrahim alaihi salam, yang dari pernikahannya dengan Siti Hajar, yang kemudian Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam beliau melahirkan seorang putra yang bernama Nabi Ismail alaihi salam. Nah, ini kan juga kita akan memahami, kita ungkap di dalam kitab Umdatul Qari. Lagi-lagi di tengah-tengahnya viral tentang bahasa Suryani ini justru akan mengungkap beberapa sejarah yang terpendam, yang mungkin selama ini banyak orang yang tidak tahu atau tidak mau tahu. Beda gak? Tidak tahu sama tidak mau tahu, beda ya. Maka kemarin kita jelaskan di dalam kitab Umdatul Qari ini karya Syekh Badruddin Ahmad Al-Aini, sudah panjang lebar kemarin saya bacakan. Semua para nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim itu menggunakan bahasa Suryani. Itu yang disampaikan di dalam kitab Umdatul Qari. Hanya saja ketika Nabi Ibrahim ini dikejar oleh pasukan Raja Namrud, yang pada waktu itu Nabi Ibrahim melintasi sungai Efrat, akhirnya hawalat lughatuhu bil Ibraniyah, Allah menggantikan lisannya dengan bahasa Ibrani. Nah, ini catatan, kita harus tahu histori itu. Perubahannya Suryani yang digunakan oleh Nabi Ibrahim kemudian menjadi Ibrani itu ketika Nabi Ibrahim dikejar oleh Raja
Namrud di sungai Efrat. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Allahumma amin. Faqila li anna awwala man wada'al kitab al-arabi wa suryani wal kutuba kullaha Adam alaihi salatu wassalam. Dikatakan di dalam kitab Umdatul Qari, sesungguhnya orang yang pertama kali menulis kitab dengan bahasa Arab dan Suryani dan kitab-kitab lainnya itu semuanya adalah Nabi Adam alaihis salam. Ini kadang-kadang kita kalau kata Gus Ilyas, ojo lali saking dumadi sangkang gak ngerti lah bahasa Jawa. Pokoknya ulah poho karena produksi gitu ya. Dan kita paham adanya Nabi Ibrahim, adanya Nabi Nuh, sampai baginda Rasulullah Nabi Muhammad itu tidak terlepas asal usulnya dari Nabiullah Adam alaihis salam. Sampai ada orang yang mengharamkan ajaran sesat, katanya nggak percaya adanya bahasa Suryani. Bahkan ada ulama, oknum ulama ya maksudnya, yang sampai memberikan fatwa haram belajar bahasa Suryani. Padahal fatwa itu tidak pernah ada dalam sejarah, kan begitu ya, fatwa haram tentang belajar bahasa Suryani. Nah itu adalah hanya fatwanya orang-orang dungu, polongo. Lawan bahasa Banten mah polongo dia nah, nyana polongo. Kenapa Nabi Adam ini tercatat adalah orang yang pertama kali menulis kitab dengan bahasa Suryani, bahasa Arab dan bahasa-bahasa lainnya termasuk ajam? Li'annahu kana ya'lamu sa'iral lughati wa katabaha fid tin wa tabakhahu falamma asabal ardu al-gharqa asaba kullu qaumin kitabahum. Nah ini awal mulanya. Karena Nabi Adam itu ibarat menjadi bapaknya semua manusia, dan yakin Nabi Adam ini menguasai seluruh bahasa. Tercatat dalam kitab Umdatul Qari, beliau wa katabaha fitin wa tabakhahu. Jadi semua bahasa itu sudah ditulis oleh Nabiullah Adam, ditulis di tanah yang sudah dikeringkan, dibakar, dimasak, ditulis tuh di tanah itu. Mau bahasa, makanya begini, ada orang-orang yang terlalu fanatik gitu kan, seakan-akan bahasa kita ini kan di Indonesia paling banyak nih bahasa. Setiap daerah ini, bahkan dalam satu pulau Jawa saja itu dialek bahasanya sudah beda. Pati sama Rembang beda. Biasanya kalau Pati itu ada nem-nemnya gitu, mbok nem, ma anem, pa anem gitu. Itu sudah beda dialek bahasanya. Belum ke Demak, di Moro itu ada bahasa apa? Gimana bahasanya? Mu, makmu, paamu gitu ya. Terakhir cocotmu. Artinya dialek ini banyak sekali bahasa ya. Dan itu tercatat dalam kitab Umdatul Qari yang mencatat semua bahasa itu Nabi Adam. Gitu kan? Itu ditulis di tanah yang dimasak, artinya tanah yang dikeringkan. Wa tabakhahu. Lalu bagaimana seluruh bahasa yang ditulis oleh Nabi Adam kemudian bisa kemana-mana? Ini sejarahnya. Falamma asabal ardu al-gharqa asaba kullu qaumin kitabahum. Setelah terjadinya gelombang tsunami besar, artinya bumi ini kerem tenggelam, bahasa Jawanya kerem, maka tulisan-tulisan tentang bahasa oleh Nabi Adam yang ditulis oleh di tanah yang sudah dimatangkan itu tersebar luas kemana-mana, dan masing-masingnya kaum mendapatkan catatan tulisan bahasa tersebut. Paham nggak? Jadi contoh, andai kata Nabi Adam ini contoh ya, di sini di wilayah Malang beliau menulis kitab dengan berbagai bahasa. Terjadilah tsunami, gempa besar. Nah, karya-karya atau tulisan yang ditulis oleh Nabi Adam ini berserakan ke mana-mana. Ada yang ke Sumatera karena terjadi gharqun itu tenggelam, bahasa sekarang tsunami. Akhirnya ketemulah tulisannya Nabi Adam sama orang Kalimantan, jadi bahasa Kalimantan. Ketemulah tulisannya sama orang Bandung, jadi bahasa Sunda. Ketemulah dengan orang Sumatera, jadi bahasa Lampung, bahasa Jambi dan lain sebagainya. Begitu.
Lah ini kok ada orang yang menafikan bahasa-bahasa yang kita sampaikan, bahkan difatwakan Abu Yamamah Ghufran, ya goblok itu. Itu bloon, polongo. Yang keras, polongo. Polongo itu bahasa Banten. Nah, bahasa Demaknya koplo. Kan lucu. Terus sudah paham ya, di sini paham ya? Ini ajaran sejarah ini. Maka ada bahasa di kita Sangsakerta, kemudian ada bahasa Sunda Wiwitan, ada bahasa Jawi, Kawi bahasanya. Gak heran. Maka ketika Abah Ghufran, Mama Ghufran, Abang Ghufran, terserahlah sebutannya apa ya. Beliau mengatakan begini, semua bahasa ini bersumber daripada Suryani. Betul, karena di dalam Umdatul Qari dikatakan demikian. Padahal saya nggak pernah lihat beliau baca kitab. Tapi kepengetahuan beliau justru saya membaca dulu. Oh iya betul juga. Karena seluruh bahasa sudah ditulis oleh Nabi Adam. Karena Nabi Adam adalah orang pertama manusia yang menciptakan peradaban di muka bumi. Kalau nggak ada Adam nggak ada kita. Kalau nggak ada Babu Hawa nggak ada kita. Maka kita bersyukur ya. Walaupun Nabi Adam terusir katanya ceritanya karena kelakuannya iblis, tapi kita bersyukur, disitulah hikmah, dan itu menjadi ibarah pembelajaran buat kita semua. Jadi berserakan tulisan tentang bahasa itu. Setiap kaum yang berada di wilayahnya itu menemukan kitab catatan tersebut. Maka nggak usah aneh. Ada bahasa ajam. Bahasa ajam itu bahasa selain daripada Arab. Bahasa Inggris, bahasa Jerman, semuanya itu serapan. Dan kalau kita pahami dalam kitab ini, lagi-lagi bahasa pertama kali yang diajarkan Allah kepada Nabi Adam itu menggunakan bahasa Suryani tetap. Dan itu sirrun minal malaikah. Malaikat saja tidak tahu. Gitu ya. Lanjut. Terus kemudian fakana Ismailu alaihi salatu wassalamu asaba kitab al-Arabi. Maka pada waktu itu di zaman Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, maka Nabi Ismail ini menemukan catatan tulisan gitu loh, maksudnya yang ditulis oleh Nabi Adam ini menggunakan bahasa Arab. Maka tercatat. Kenapa? Syekh Umdatul Qari ini mengatakan yang utuh menggunakan bahasa Suryani sampai Nabi Adam. Karena setelah Nabi Adam itu berubah menjadi Ibrani dan Nabi Ismail menggunakan bahasa Arab. Karena yang ditemukan pada saat itu oleh orang Aribah itu adalah catatan daripada yang ditulis ribuan tahun oleh Nabiullah Adam mengenai bahasa Arab. Itu ceritanya ya. Wakila, dan juga dikatakan ta'allama Ismailu alaihi salatu wasalam lughatal Arabi min Jurhum hina tazawwaja imra'atan minhum. Sebagian ulama mengatakan sejarahnya begini. Awal mula bahasa Arab digunakan oleh Nabi Ismail ini berkaitannya Nabi Ismail ketika menikah dengan seorang wanita dari kabilah Jurhum. Nah ini seru ini kalau bahas kabilah Jurhum ya. Siapa beliau? Istrinya Nabi Ismail dari kabilah Jurhum. Beliau adalah Sayyidah Ri'lah binti Mudad. Jurhum ini kabilah dari Yaman yang pertama kali menguasai Mekah dalam catatan sejarah. Mau diceritakan sejarahnya? Ini sedikit ya, ini sedikit aja karena masih panjang waktunya. Suku Jurhum atau kabilah Jurhum ini karena ada pernikahannya Nabi Ismail dengan Ri'lah binti Mudad, akhirnya dari keturunan Nabi Ismail itu mempersilakan suku Jurhum dari Yaman ini menempati Mekah itu sampai 300 tahun. Di sini tercatat 300 tahun, bayangkan. Tapi ini ada kekejiannya, naudzubillahi min dzalik. Kita makanya nanti kalau kita bahas di sini disebut pembenci. Ini fakta sejarah. Ya. Makanya walihada ya'udduhu minal arabil musta'ribati lal aribah. Disinilah kita akan memahami sejarah Aribah, Arab asli, dan Musta'ribah, Arab pendatang. Nah ini nanti seru lagi besok nih kita bahas. Jadi jangan kira orang yang ada di Timur Tengah itu semua Arab asli. Ada yang dikategorikan Aribah, Arab asli itu adalah sebutnya Arab Qahtan. Karena Aribah ini adalah keturunan dari Ya'rib bin Yasjub
bin Qahtan, disebutnya Arab Qahtan. Sementara Musta'ribah itu bermulanya dari pernikahan Ismail bersama Ri'lah dari kabilah Jurhum, makanya disebutnya Adnan. Nah itu untuk masalah Aribah dan Musta'ribah besok kita ceritakan. Ini lebih fokus kepada kabilah Jurhum. Kabilah Jurhum menguasai Makkah itu hampir 300 tahun. Ingat ya, kabilah Jurhum ini adalah kabilah dari suku Yaman. Karena istrinya Nabi Ismail yang bernama Ri'lah ini dari suku Jurhum. Dengan sebab pernikahannya Nabi Ismail dengan Ri'lah, akhirnya suku Jurhum menguasai Makkah sampai 300 tahun. Tapi Masya Allah, ketika selama ratusan tahun suku Jurhum ini tercatat dari beberapa sejarah dalam kitab itu melakukan perbuatan sewenang-wenang. Ngapunten, ini makanya untung ada keturunan dari Adnan, keturunan dari Bani Hashim Nabi Muhammad. Sampai sekarang orang hajian umrohan pulang bawa Zamzam, karena pada waktu dikuasai oleh kabilah Jurhum, na'udzubillahi min dzalik, semua sumber mata air Zamzam itu ditimbun. Duh, ini fakta sejarah walaupun menyakitkan. Ditimbun sumber mata air Zamzam itu, padahal kita tahu awal mulanya munculnya sumber mata air Zamzam sejak sejarah siapa? Siti Hajar dari Marwah ke Sofa, Sofa ke Marwah, bolak-balik mencari air, mata air untuk memberikan minum kepada Ismail yang masih belia pada waktu itu. Bahkan selain daripada itu, suku Jurhum selain menutup semua sumber air Zamzam yang ada di Makkah, mereka mengambil harta-harta yang sebenarnya itu diperuntukkan Makkah. Jadi harta-harta yang ada di Makkah itu diambil, gitu kan ya. Bahkan sampai perbuatan-perbuatan keji di sekitar Makkatul Mukarramah, di Makkatul Mukarramah ini di dekat Ka'bah itu terjadi perbuatan keji oleh suku kabilah Jurhum. Maka karena melihat perlakuannya mereka yang 300 tahun lamanya menguasai Makkah, akhirnya terusirlah kabilah Jurhum kembali ke negara asalnya. Ini sejarah ya, sejarah yang nanti akan digantikan oleh dari kabilah Khuza'ah gitu ya. Ini masih panjang sebenarnya. Yang jelas kita ini harus sering-sering membaca sejarah biar tidak pelongo, biar tidak blow on, biar kita ini minimal sedikit lah 5% 10% ada kecerdasan sedikit ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.